Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ustazah Maharani di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, yang kita pelajari hari ini, bisa berguna dan menambah wawasan kalian. Selain itu, mari juga kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Konsep umum kedaulatan. 1. Pengertian kedaulatan. Daulat berasal dari bahasa Arab daulah atau daulat yang berarti kekuasaan. Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan. Dikutip dari Pengantar Hukum Internasional tahun 2002 karya Mokhtar Kusuma Atmaja dan Eti R. Agus, dalam bahasa Inggris kedaulatan disebut sovereignty, yang berasal dari bahasa Latin superinus yang artinya teratas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daulat adalah kekuasaan, pemerintahan. Berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan, negara atau daerah. Menurut KBBI, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi ada pada negara. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat atau bisa diartikan demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Kedaulatan menurut Jean Bodin. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu A. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. B. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. C. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan suatu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta D. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain.
Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto. Di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. Selanjutnya kita akan membahas kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua aspek, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayah yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara bangsa lain tanpa terikat kekuasaan lain. Contoh pelaksanakan kedaulatan ke luar negeri. 2. Antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain. 3. Menyatakan perang atau perdamaian. 4. Ikut serta dalam organisasi internasional. 5. Dan sebagainya. Tugas 1. Tuliskan pengertian kedaulatan menurut kamu. 2. Tuliskan contoh dari perjanjian negara lain dan contoh perjanjian internasional minimal 6. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, mohon maaf.